Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD bab 4 bangun ruang tentang jaring-jaring balok. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke video yang lebih lanjut, Bu Guru minta dukungan kalian untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Juga like, komen, juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yuk kita masuk ke materi jaring-jaring kubus. Ya, kalian perhatikan ya animasi berikut. Dari sebuah bangun ruang balok kemudian terlepas hingga menjadi jaring-jaring. Kita terlihat di situ jaring-jaring balok. Nah, sekarang kita pelajari ya dari buku. Yang pertama, gambar nomor 1 yaitu gambar bangun ruang balok secara utuh ya anak-anak. Kemudian balok tersebut dipotong pada rusuknya atau dibuka ya, sehingga menjadi gambar di nomor 3, yaitu ini dinamakan jaring-jaring dari balok ya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui kalau bentuk jaring-jaring dari balok tidak harus seperti gambar di nomor 3 ini ya anak-anak. Bisa juga berbentuk lain, asalkan memiliki syarat. Yang pertama, memiliki 6 sisi. Sekarang kita hitung untuk sisi yang di gambar nomor 3 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat pertama sudah dipenuhi. Lalu yang kedua adalah sisi yang atas ini berhadapan atau kongruen dengan sisi yang bawah ini ya. Kemudian sisi yang sebelah kiri ini berhadapan dengan sisi seberang ini ya. Lalu sisi yang terakhir, sisi ini sama dengan sisi yang ini. Itu syarat kedua. Ada sisi yang saling berhadapan, karena nantinya akan ditekuk kemudian menjadi seperti di gambar nomor 2 tadi ya anak-anak, sebelum akhirnya menjadi utuh bangun ruang balok seperti di nomor 1. Lalu syarat yang ketiga adalah sisi yang atas kita lihat, karena di bagian kirinya ada celah untuk sambungan dan sebelah kanannya juga. Jadi kita lihat sebelah kiri dulu ya. Kalau panjang sisinya ini sama ya, antara yang atas kanan dengan yang bawah ini sama panjang sisinya atau panjang rusuknya ya anak-anak. Lalu yang bagian kanan juga sisi kiri dengan yang bawah sama panjangnya. Kenapa harus sama? Karena nantinya apabila ditekuk dan dilipat, itu dia akan bertemu. Lalu yang bagian bawahnya juga kita cocokkan sama ya seperti yang di atas, yaitu sisinya yang sebelah kiri dulu sama panjangnya dengan sisi yang bawahnya. Kemudian yang bagian kanan juga panjangnya sama dengan yang bawah ini. Ya, seperti itu ya anak-anak. Sekarang tugas pertama kalian adalah menggambarkan jaring-jaring balok yang sudah disiapkan di sini. Ada A sampai H. Ya anak-anak, berarti ada 8 gambar jaring-jaring balok. Kalian harus menentukan yang manakah yang benar membentuk jaring-jaring balok. Karena di salah satu dari mereka ini ada yang tidak sesuai. Nah, yang pastinya yang pertama tadi harus memenuhi syarat dari Bu Guru, yaitu memiliki 6 sisi. Kemudian yang kedua, ada sisi-sisi yang berhadapan, tentunya bentuknya sama ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, sisi bagian atas dengan bagian bawah kita sesuaikan apakah panjangnya sama. Karena sisi tersebut akan dilipat atau digabung nantinya harus sama panjang tentunya. Nah, apabila sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, berarti dia termasuk jaring-jaring dari bangun ruang balok.
Tenang saja anak-anak, guru akan membantu kalian seperti biasa membimbing kalian untuk mengerjakan soal A sampai H. Makanya simak video ini dari awal sampai akhir ya, jangan dipercepat. Semoga kalian paham betul untuk materinya dan juga bisa menjawab soalnya dengan benar tentunya. Ya, sekarang kita mulai untuk yang gambar A. Pertama adalah kita hitung apakah memiliki 6 sisi. Kita hitung ya anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah memasuki syarat yang pertama. Kemudian, sisi yang atas ini berhadapan dengan yang bawah. Bentuknya sama ya, sisi ini dengan ini. Lalu, sisi yang kedua yang sama atau yang berhadapan adalah ini dengan yang ini. Bentuknya sama ya, persegi panjang anak-anak. Lalu sisi yang ketiga, yang terakhir, yang persegi ini seberangan dengan ini. Nah, udah untuk yang persyaratan kedua, lalu persyaratan yang terakhir adalah sisi yang bagian atas ini ya. Ya, panjangnya harus sama dengan sisi yang ini. Ya, ini sudah sama, kemudian yang bagian bawah juga. Ini panjangnya sama dengan yang samping sini. Maka kita simpulkan untuk yang A benar ya, bahwa membentuk balok. Lalu yang B, kita hitung yang pertama adalah sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bagian yang ini berhadapan dengan ini ya, sudah sama. Lalu yang kedua, bagian yang bawah ini dengan seberangnya, bentuknya juga udah sama. Lalu yang ketiga, yang ini yang kecil dengan yang ini. Ya, sudah benar. Lalu persyaratan berikutnya, ya panjangnya sama ya anak-anak. Lalu panjang yang ini juga sama dengan yang bawah. Ya, maka untuk yang B, kita nyatakan benar membentuk balok. Lanjut yang C, yang pertama kita hitung adalah sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lalu sisi yang ini berhadapan dengan yang ini. Ya, walaupun beda bentuk ya, yang di atas memanjang, yang ini melebar, tetap sama panjangnya. Yang kedua, bangun ini seberangnya dengan ini sama. Lalu yang ketiga ini dengan ini sama. Lalu apakah sama panjangnya? Bagian yang ke ini dengan yang bawah sama ya. Yang bawah ini juga sama panjangnya. Berarti kita nyatakan yang C juga benar. Lanjut yang D. Kita hitung terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu sisi yang berhadapan pertama ini dengan yang bagian bawah, sama ya. Lalu yang kedua sisi ini dengan yang ini juga panjangnya sama. Lalu yang ini juga yang terakhir, panjangnya juga sama, bentuknya sama. Lalu untuk yang bagian ini, sama panjangnya, yang bagian bawah juga sama panjangnya. Berarti yang D juga kita simpulkan benar. Lalu yang E kita lihat. Kita hitung terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah benar ya anak-anak, jumlahnya 6. Tapi kita lihat ini ada bentuk seperti kuping. Otomatis salah ya anak-anak, karena harus berhadapan nantinya. Harusnya ada di bawah salah satunya. Sedangkan ini ada di samping. Nantinya kalau disambung akan menumpuk. Jadi, ini kita otomatis kita simpulkan salah. Lanjut, yang F. Kita hitung terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah benar. Lalu sisi yang berhadapan pertama, kita lihat sama ya sisinya. Lalu sisi yang kedua juga sama. Lalu yang sisi ketiga, kita lihat bentuknya juga sama. Lalu persyaratan yang ketiga tadi, bagian yang atas ini panjangnya sama dengan yang samping, kemudian yang bawah sama dengan samping ini. Ya, maka kita simpulkan yang F adalah jaring-jaring balok. Lalu yang G, kita hitung terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah benar 6 jumlahnya, kemudian sisi yang berhadapan kita lihat yang pertama, ya, yang satu bentuknya vertikal, yang satu horizontal, tapi tetap sama ya. Panjangnya, yang kedua juga persegi sama dengan persegi, dan yang terakhir persegi panjang sama dengan persegi panjang yang berhadapan. Kemudian persyaratan yang ketiga, panjangnya
Kita lihat ya di bawah karena dia memiliki posisi di sini. Ini sudah benar ya. Lalu posisi yang atas, kita lihat panjangnya juga sudah benar. Ya, maka kita nyatakan yang G merupakan balok. Lanjut, yang H terakhir, kita hitung terlebih dahulu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan balok ya anak-anak karena memiliki sisi 7. Jadi otomatis jawaban yang H ini terakhir adalah bukan atau salah. Nah, itu tadi tugas 1 atau tugas A sampai H. Tugas yang pertama kalian gambar sesuai gambar yang tadi sudah ada ditampilkan. Kemudian kalian nyatakan saja langsung ya anak-anak yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Lalu kalian lanjut ke tugas berikutnya. Tugas yang kedua yaitu kalian membuat jaring-jaring balok. Ya, guru akan menyiapkan contohnya. Kalian perhatikan saja video yang Bu Guru berikan. Lalu kalian bisa langsung mempraktekannya dan menyiapkan terlebih dahulu tentunya bahan-bahannya ya. Karton, penggaris, pensil, dan gunting. Juga lem ya anak-anak. Lalu kalian ikuti saja ukuran-ukuran yang sudah Bu Guru siapkan ini. Kita tentukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok. Dengan panjang 20 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Ya, nih 40 cm panjang garis dari ujung ke ujung ya anak-anak. Kemudian seperti yang terlihat di gambar, ikuti saja. Lalu yang bagian bawahnya, ikuti ukurannya. Lalu bagian bawah juga masih sama ya. Ikuti saja. Sudah ada tertera di situ ukurannya. Ikuti dan garis dengan menggunakan penggaris. Lalu yang terakhir juga sama ya. Kita menggunakan jaring-jaring seperti yang contoh tadi di penjelasan pertama. Nah, lalu setelah sudah berbentuk seperti itu, kita tambahkan untuk ukuran kira-kira 1 cm ya anak-anak, untuk lem atau buat tambahan garis ya. Untuk lem nantinya saat menyambungkan antara sisi satu dengan sisi yang lainnya. Ya, seperti ini dibuat garisnya. Jangan lupa ya, nanti supaya memudahkan kalian untuk mengguntingnya juga, jadi buat garis yang rapi ya. Serapih mungkin. Minta bantuan ke orang tua kalian untuk menggunting atau memotong apabila kesulitan, dan harus berhati-hati ya anak-anak. Ya, kalian perhatikan juga ya, ikuti saja seperti video ini untuk bagian-bagian yang ditambahkan garis seperti di gambar. Sepanjang 1 cm saja ya, jangan lebar-lebar. Ya, tidak semuanya ya kita buat tambahan garis. Jadi ikuti saja yang seperti di video. Ya, untuk yang bagian paling sebelah kanan itu tidak ya. Jadi hanya ini saja. Hanya 2 ini. Kemudian yang bagian atas tadi itu semuanya ditambahkan. Nah, sudah seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini ya, kalian lihat. Kalau di total, ini 44 cm ya anak-anak seperti di gambar. 12, 10, 12, 10. Lalu yang bagian ke sini adalah 40 cm, yaitu 10, 20, 10. Ya, bentuknya seperti ini ya. Kalian perhatikan tambahan garisnya harus serupa ya. Lalu kalian gunting. Ya, ikuti garis yang telah kalian buat tentunya. Ya, ikuti seperti di video ya. Gunting, hati-hati dalam mengguntingnya. Nah, setelah itu kalian sudah bentuk seperti ini, kalian lipat ya, ikuti garisnya, kemudian lipat seperti ini, dan lipatan berikutnya seperti ini. Selanjutnya, setiap garis pokoknya kalian harus lipat supaya memudahkan kalian nantinya untuk mengelem atau menempelkan dari sisi satu dengan sisi lainnya. Ya, lipatannya bisa kalian ikuti seperti ini ya. Ada yang ke dalam, ada yang keluar.
Lalu yang bagian tambahan tadi juga jangan lupa dilipat. Ya, semuanya ya dilipat. Nah, setelah sudah dilipat seperti ini semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya untuk melipatnya. Lalu kita proses menyambungkan. Ya, apabila lipatannya kurang, kalian lipat lagi ya, berbalik arah supaya lebih lentur. Nah, lalu bagian yang harus kita lem adalah bagian yang ditambahkan ini. Ya, tambahan yang 1 cm tadi. Itu kita lem. Dengan perlahan kita sambungkan ke sisi yang lainnya. Ya. Kita lihat gambar ya, seperti ini. Lalu sisi berikutnya kita sambungkan juga. Sudah dilem ya sebelumnya. Ya. Tunggu sampai kering. Ya. Lalu lanjut sisi berikutnya. Ya, lakukan seperti itu terus ya anak-anak. Setiap lipatannya kita pertemukan seperti itu. Lalu disambungkan. Nah, ini sudah mencapai sisi yang terakhir, yaitu penutupnya. Ya, kita tempelkan saja karena sudah dilem tadi. Yang sisi berikutnya juga kita lipat-lipat seperti ini supaya menempel. Dan yang sisi terakhir bagian sini kita rekatkan lagi ya, perlahan supaya tidak rusak. Ya, sudah deh. Jadi, bangun ruang balok. Ya, mudah ya anak-anak. Jadi ini tugas kedua kalian. Tadi tugas pertama juga sudah Bu Guru bantu ya, sudah dijawab. Jadi kalian hanya menyalinnya saja dan menulis yang mana yang tadi bagian benar dan yang salah. Kemudian tugas keduanya kalian membuat dari karton bangun berbentuk balok seperti video yang sudah Bu Guru contohkan. Ya, semangat mengerjakan ya anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.